Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua, warga internet sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu melalui virtual, melalui layar kacanya masing-masing, bisa di HP ataupun di komputer ataupun dimanapun kalian bisa mengakses video ini. Apa kabarnya? Gimana puasanya? Lancar atau gimana? Ya, gimana kehidupannya? Apakah berjalan dengan baik atau sedang menghadapi masalah? Saya harap gitu ya, semoga teman-teman semua bisa dalam keadaan baik, dan apabila punya masalah, semoga masalahnya segera selesai dan segera mendapat solusinya. Nah, teman-teman, berbicara tentang hidup, banyak yang bilang bahwa hidup itu kompleks, hidup itu sulit, ya. Itu nggak salah, karena emang dalam hidup kita mengalami banyak rangkaian peristiwa yang nggak semuanya itu enak gitu ya, nggak semuanya mengenakan. Ada masa-masa sulit yang perlu kita lewatin juga. Nah, kadang kita struggle gitu ya, kita mengalami kesulitan ketika kita berada di fase yang memang sulit gitu dalam hidup. Nah, kabar gembiranya, aku punya cara nih, gimana supaya kita tuh bisa menghadapi hidup dengan lebih santai. Ada 6 cara supaya kita bisa menghadapi hidup dengan santai. Yang pertama, doa. Kita punya doa. Kita tuh punya senjata yang namanya doa. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi teman-teman, Allah itu maha baik ya. Allah bersedia untuk mengabulkan keinginan kita, permohonan kita. Dan kita tuh harus selalu ingat bahwa doa-doa yang kita panjatkan, segala permohonan yang kita tujukan kepada Allah, itu tuh pasti dan selalu akan dikabulkan. Walaupun nggak langsung, walaupun nggak kontan gitu, walaupun nggak dalam wujud yang kita inginkan gitu. Kenapa kita sering merasa khawatir dan takut dalam menghadapi hidup ataupun masalah kita? Itu karena kita nggak punya persiapan. Kenapa kita takut menghadapi musuh? Karena kita nggak punya senjata. Nah, kabar gembiranya, muslim itu, seorang muslim, senjata yang kita punya itu doa gitu. Ya. Jadi itu yang pertama, doa. Yang kedua, backup dari Allah, ya. Teman-teman, kita tuh tahu gitu bahwa kita selalu diawasin sama Allah. Kita selalu berada dalam pengawasannya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Nah, teman-teman, sebenarnya pada dasarnya Allah itu nggak pernah jauh, ya. Allah itu dekat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Bayangin teman-teman, apa yang lebih dekat dari urat nadi? Definisi apa lagi gitu ya, yang lebih dekat dari urat nadi? Urat nadi itu nempel. Apa yang lebih dekat dari nempel? Nah, itu Allah. Itu tuh Allah selalu bersama kita.
Dan pengawasan Allah itu nggak seperti CCTV teman-teman, nggak cuma diawasin tanpa interaksi, tapi pengawasan Allah itu ada yang mengibaratkan sebagai seorang ibu yang anaknya itu baru belajar jalan, anaknya baru belajar jalan. Jadi bayangin seorang ibu yang anaknya baru belajar jalan itu tuh sangat cermat dalam mengawasi anaknya. Ketika anaknya mau jatuh, itu tuh udah siap, udah satset dalam menanggulangi supaya anaknya nggak jatuh. Nah itu bukan ibu, tapi Allah dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, kita perlu untuk bersyukur dalam hidup. Kenapa kita perlu untuk bersyukur? Supaya kita lebih menghargai hidup kita, supaya kita lebih melihat value dari apa yang kita punya. Kadang kita ya, termasuk saya sendiri mungkin, itu terlalu fokus sama apa yang hal-hal yang besar gitu ya, hal-hal yang kita anggap harus kita punya karena orang-orang punya. Nah, kita lupa sama hal-hal kecil dan hal-hal yang sudah kita punya, yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita terlalu terbiaskan sama yang hal-hal yang besar itu tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim, Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Jadi Allah sendiri itu menyeru gitu ya, supaya kita untuk bersyukur, supaya kita lebih menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah kita punya, dan kita nggak boleh mengingkari nikmat-nikmat yang Allah udah kasih gitu. Kita nggak bisa menafikan apa yang udah Allah kasih gitu ya. Itu tentang syukur. Yang keempat, yang poin selanjutnya adalah kita nggak boleh berharap sama manusia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, saya sudah merasakan banyak kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Kita tuh hanya boleh bersandar dan berharap kepada Allah teman-teman, karena Allah itu nggak pernah mengingkari janji. Allah itu nggak pernah mengecewakan hambanya. Ketika hambanya berharap, ketika hambanya bersandar, itu tuh Allah nggak mau banget ngecewain hambanya. Karena saking cintanya Allah sama kita. Beda sama manusia yang ketika kita banyak berharap sama manusia, manusia tuh malah kurang suka. Manusia bahkan bisa menjauh ketika kita banyak meminta kepada mereka gitu. Jadi kita hanya berharap kepada Allah aja gitu. Yang kelima, kita perlu memiliki hati yang lapang teman-teman. Ketika kita punya masalah, apabila hati kita itu sempit, maka sekecil apapun masalah yang kita punya bakal kerasa besar teman-teman. Namun sebaliknya, ketika hati kita lapang, sebesar apapun masalah kita tuh bisa menjalaninya dengan tenang. Dan salah satu cara untuk meluaskan hati kita itu dengan bersyukur tadi salah satunya, dan berzikir, mengingat sama Allah bahwa masalah kita tuh ya nggak sebesar sama kekuatannya Allah gitu. Kita punya Allah yang lebih besar dari masalah kita. Terus supaya hati kita lapang, kita bisa juga dengan mengeluarkan apa yang ada di hati kita. Kadang ibarat ruangan itu penuh karena banyaknya barang gitu. Nah sama kayak hati kita gitu. Hati kita sempit, hati kita terlalu penuh sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu dimasukkan ke dalam hati, seperti omongan-omongan orang, pikiran-pikiran buruk terutama. Itu tuh kita harus mengeluarkan
hal-hal tersebut dari dalam hati kita supaya kita punya hati yang lapang dan bisa menjalani masalah kita dengan tenang itu. Yang terakhir, yang keenam adalah kita perlu punya mindset yang bagus tentang kehidupan. Kenapa mindset itu penting? Karena itulah pandangan kita terhadap hidup itu sendiri gitu ya. Kita menjalani hidup tuh buat apa sih? Kenapa sih kita menjalani hidup? Seperti yang saya awal bilang, ya Pak, hidup itu ada yang bilang sulit, ada yang bilang kompleks. Nah itu nggak salah, itu betul gitu ya. Tapi ketika dipikirkan kembali, hidup itu sebenarnya pada dasarnya adalah keterbukaan kita terhadap banyak hal. Coba bayangin teman-teman, ketika kita nggak hidup, kita tuh bukan siapa-siapa, bukan apa-apa gitu, bukan sesuatu. Kita nggak bakal ngerasain apa-apa nih, ya namanya juga bukan sesuatu gitu ya, nggak ada zatnya. Tapi kita hidup, kita bisa ngerasain banyak hal dalam hidup. Kayak contohnya kalian bisa nonton video ini, denger apa yang saya bicarain. Terus kalian bisa dengar suara burung di hari Minggu. Kalian bisa ngerasain ketoprak di pasar Kiara Condong misalnya. Nah itu karena hidup gitu ya. Jadi hidup itu kesempatan kita untuk belajar banyak hal, untuk mengamati banyak hal, bahwa hidup itu ternyata adalah sebuah anugerah gitu. Jangan semata-mata kita pikir bahwa hidup itu sulit, karena pada hakikatnya kita tuh cuma disuruh untuk menjalani kehidupan, bukan memikul beban kehidupan itu sendiri gitu. Nah itu dia 6 cara supaya kita bisa menghadapi hidup dengan santai ya. Mungkin untuk penutup, teman-teman, kita jangan terlalu pusing dalam hidup ya. Kita hanya diperintahkan untuk menjalani dan bukan memikul beban hidup itu sendiri. Jadi kita hanya perlu untuk menjalani prosesnya aja. Sedangkan hasilnya itu bukan kuasa kita, bukan ada di tangan kita. Dan percayalah bahwa hasil yang udah ditetapkan sama Allah itu pasti yang terbaik. Kadang kita emang melihat bahwa apa yang sudah Allah tetapkan itu tidak baik menurut kita, tapi pada akhirnya kita tuh butuh waktu buat melihat kebaikan dari apa yang Allah tetapkan. Dan amal yang paling Allah cintai adalah bukan sholat, bukan puasa, atau bukan sedekah, dan bukan juga haji. Tapi amal yang paling Allah cintai adalah ketika kita bisa menerima apa yang sudah Allah kehendaki kepada kita. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sebagai reminder, umumnya bagi teman-teman semua. Semoga tidak cukup ya, agar kalian bisa mengeksplorasi lagi apa yang saya telah sampaikan melalui perenungan ataupun diskusi sama teman-teman, supaya bisa timbul ide-ide baru yang lebih bagus lagi gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.